Trust me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus. Shalom adik-adik. Hari ini bersama Cikgu Monica di Sunday School CST. Apa kabar adik-adik? Pastinya dahsyat, hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulakan kebaktian kita, baik kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, kunci tangan, tundukkan kepala dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu hari ini. Kami mengucap syukur buat segala yang Engkau telah sediakan buat kami pada hari ini, Tuhan. Tuhan, berikan kami kebijaksanaan dan berikan kami hati dan telinga yang mau mendengar firman-Mu hari ini, Tuhan. Tuhan, biarkan Engkau sertai kami dalam ibadah kami sepanjang hari ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Shalom adik-adik yang di rumah dan dimanapun. Apa kabar? Pasti dahsyat, luar biasa. Adik-adik yang hebat. Salam ketemu dan shalom buat semua yang hadir pada hari ini atau yang melihat video Sekolah Minggu CST. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan ya adik-adik. Saya, Teacher Meg, mau membawa kita semua berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ayo adik-adik yang di rumah ataupun dimanapun berada, mari kita lipat tangan dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Pimpin sertai kami Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan Roh Kudus tuntun hidup kami Tuhan. Kami percaya buat telinga kami mendengar, mata kami untuk melihat. Tuhan, mari Kau taruhkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami roh yang takut akan Engkau Tuhan. Biar kami diam untuk mendengar yang daripada Engkau Tuhan. Dan mendengar cerita kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari siapkan pen, buku Alkitabmu dan juga buku notemu. Kita sama-sama belajar ya adik-adik hari ini ya. Adik-adik yang di rumah ataupun dimanapun yang mendengar, ayo kita sama-sama. Tajuk firman Tuhan pada hari ini adalah anak yang bijak, dari kitab Mazmur 111 ayat 10e. Mazmur 111 ayat 10e yang berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Di sini dia menceritakan tentang kebijaksanaan adik-adik. Mazmur ini melihat bahwa baik buruk pengalaman hidup yang ia jalani merupakan rangkaian pemeliharaan Allah bagi manusia. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Pemazmur menyadari bahwa berhikmat adalah jalan pertama yang harus ditempuh jika ingin hidup dengan baik. Hikmat yang tumbuh menjadi akal budi yang baik akan terlihat kehidupan sehari-hari orang yang menjalaninya. Karena hikmat adalah hal yang penting, maka penting juga untuk mengenalkan hak hikmat Allah kepada anak-anak kita. Nah, adik-adik, ini cerita permazmur kepada kita untuk pada hari ini bahwa permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Hari ini kita mau bercerita tentang dua karakter anak-anak yang kita mau dengar apa sebenarnya di sebalik kisah dua anak-anak ini. Anak-anak ini apa sih itu hikmat? Ya adik-adik, teacher mau tunjuk kepada kita. Kadang-kadang kan kita tersenyum, kadang-kadang ada emoji yang marah. Nanti lagi menangis, ada yang menangiskan. Ya adik-adik, itulah emoji yang selalu kita lihat di sosial media. Kadang-kadang ada yang senyum, kadang-kadang ada yang sedih, kadang-kadang ada yang marah. Nah adik-adik, mari kita lihat sama-sama cerita dia. Menurut ajaran Alkitab, hikmat itu dimiliki oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Ayo adik-adik, siapa di sini yang sudah menjadi anak yang takut akan Tuhan? Nah adik-adik, mari kita lihat apa cerita dua adik-beradik ini. Ada seorang anak yang bernama Koko dan Kiki. Adalah dua anak sekolah minggu yang sudah berteman sekian lama. Di mana ada Koko, di sebelahnya pasti ada Kiki. Karena berteman baik, mereka berdua sering bercerita tentang apa yang sedang mereka alami atau yang sedang mereka rasakan. Pada satu hari, Koko datang ke ruang sekolah minggu dengan muram. Macam mana muka muram, adik-adik? Muram. Pada saat itu Kiki belum datang. Melihat Koko yang muram, ada seorang anak yang jahil, namanya Kakak.
nakal, anak seorang yang nakal ini. Si kakak ini senang sekali melihat temannya menangis, melihat Koko yang muram. Kakak segera menghampiri dia dan meledak Koko dengan sebutan, "Hei Koko, udah gede kok nangis? Malu malu, ahaha, malu." Dia cakap macam tu. Mendengar itu, Koko yang sedang sedih pun langsung menangis. Dia langsung menangis adik-adik. Lepas itu, sedangkan kakak malah tertawa-tawa di depan dia. Pada masa itu, Kiki baru saja datang ke ruang sekolah minggu. Melihat kejadian itu, Kiki segera datang ke samping Koko dan menenangkannya sambil berkata kepada kakak, "Kamu tidak boleh begitu," dia cakap. Lepas itu, kalau ada teman yang sedih, ya dihibur, jangan malah dibuat menangis. Menangis adik-adik. Emang kamu mau kalau kamu sedang sedih terus ada teman yang malah meledak kamu, dia bilang. Tengok tu adik-adik. Nah, apa yang terjadi selepas itu adik-adik? Mendengar itu, kakak pun sadar bahwa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan. Ia meminta maaf kepada Koko dan Kiki. Koko akhirnya memaafkan kakak. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kalian jadi Kiki, apakah kalian akan melakukan hal yang sama seperti Koko? Ya sudah pasti ya kan dong. Ya pastikan adik-adik yang di rumah. Teman yang sedih harus apa? Dihibur, bukan malah diledak seperti yang dilakukan oleh kakak. Kira-kira mengapa Kiki berani sekali ya menegur kakak yang salah? Kira-kira apa ya adik-adik? Nah, itu namanya hikmat Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan membuat kita berani melakukan sesuatu yang benar ya adik-adik. Kiki mengasihi Koko yang bersedih sehingga ia ingin menghiburnya. Demikian juga Kiki mengasihi kakak. Walaupun kakak salah, namun ia berani menegur supaya kakak tidak mengulangi kesalahannya. Nah, adik-adik yang di rumah, pentingnya kita itu memiliki hikmat Tuhan. Hikmat berawal dari takut akan Tuhan. Hikmat akan bergabung menjadi akal budi yang baik adik-adik. Nah, anak yang telah memiliki hikmat Tuhan akan senantiasa menjadi berkat bagi sesama dia. Nah, adik-adik, kita itu haruslah tidak nakal-nakal. Kita jadi penghibur buat kawan-kawan kita juga ya adik-adik. Nah, hari ini kita sudah dengar cerita ini. Ayo adik-adik yang di rumah, dimanapun engkau berada, jadilah teman teman yang baik kepada kawan-kawanmu. Kalau kawan-kawanmu nangis, coba cerita, coba tanya mereka apa yang mereka lalui dan beri jalan penyelesaian buat mereka. Nah, adik-adik yang di rumah ya, mari kita itu minta hikmat dengan Tuhan, punya takut akan Tuhan. Nah, punya roh yang takut akan Tuhan ya adik-adik. Oke, itu saja cerita kita pada hari ini adik-adik. Adik-adik yang di rumah, ayo kita sama-sama berteman dan bersama dengan Roh Kudus, berjalan dengan Roh Kudus. Sekali di sekolahmu, dimanapun engkau berada, minta Roh Kudus pimpin jalanmu. Kesimpulan daripada cerita ini adalah pentingnya kita memiliki hikmat. Hikmat bermula dari takut akan Tuhan. Hikmat akan berkembang menjadi akal yang baik. Nah, ini adalah hikmat. Hikmat itu akan berkembang adik-adik, berkembang menjadi akal yang baik. Anak yang telah memiliki hikmat Tuhan akan sentiasa menjadi berkat kepada sesamanya.
Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar mengenai hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, adik yang bijak, kita harus hikmat akan berkembang menjadi akal yang baik. Nah, adik-adik, kita seperti cerita yang kita sudah dengar tadi, itu adalah menggambarkan kita itu punya hikmat. Nah, kita minta hikmat dari Tuhan, kita minta roh yang takut akan Tuhan, biar Roh Kudus menuntun hidup kita hari-hari kita. Ya adik-adik, oke adik-adik, ayat firman Tuhan pada hari ini. Jangan lupa ya adik-adik, sediakan kertas dan penmu. Kita sama-sama belajar menghafal ayat firman Tuhan. Amsal 1 ayat yang ke-7 yang berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, adik yang di rumah ataupun dimanapun berada, ayo sama-sama kita belajar ya dari firman Tuhan ini. Dan jangan lupa, ingat ya, tempelkan di mana-mana ayat firman Tuhan ini supaya kita menjadi pegangan kita dan menghafal ayat firman Tuhan ini. Oke adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Ayo, kita sudah sampai di akhirnya. Adik-adik yang di rumah dimanapun berada, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, mari Engkau tutup bungkus kami Tuhan dimanapun kami berada. Beri kesehatan, kekuatan buat anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak yang takut Tuhan, cinta Tuhan semakin dibawa naik dan bukan turun. Beri hikmat setiap anak-anak yang bersekolah Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan beri hikmat, hidup mereka sukses Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus memimpin, menyertai setiap anak-anak dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Baik kami dengar Roh Kudus tuntun langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Bye. I know Jesus loves me. Yes, Jesus loves everyone. Jesus loves me.